Hmm. Astra International sudah merilis laporan keuangan untuk tahun penuh 2023 dan hasilnya sangat bagus, terutama karena di tahun 2023 kemarin kita tahu harga komoditas turun, ya, batu bara turun, sawit turun, ya. Dan kita tahu ya, bisnis utama Astra itu bisnisnya sih sebenarnya ada banyak, semuanya dia punya. Jasa keuangan, properti, asuransi, infrastruktur, konstruksi, segala macam. Tapi yang utamanya itu ada 3. Nomor 1 otomotif, ya. Nomor 2-nya itu tambang, ya. Tambang utamanya batu bara. Dan yang ketiganya itu adalah perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi dengan kemarin harga komoditas turun, ya harusnya itu ya kinerja perusahaan turun. Karena kita bisa lihat kinerja perusahaan batu bara itu kan turun semua. Ya. Tapi ternyata, sebentar. Labanya dia masih naik. Si Astra ini coba kita lihat di mana? ASI. Labanya dia itu naik meskipun nggak banyak ya, 17%. ROE-nya dia itu masih bagus di 17% juga, ya. Dan sekarang PBV-nya dia itu cuma 1,1 per 6,2. Untuk ukuran perusahaan terbesar di Indonesia, non perbankan terbesar di Indonesia, itu murah banget PBV segitu tuh. Harusnya PBV dia itu 2 kali, 3 kali. Ya kita bisa lihat perbandingannya misalnya BCA, Telkom, udah mahal banget kan saham-saham itu. Kenapa ini dia di situ sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya begini pakai Mas. 1 ya. Masalah sentimen itu memang berpengaruh. Jadi memang orang ngelihat kinerja, tapi orang ngelihat sentimen juga. Kalau pada tahun 2023 kemarin ketika harga batu bara turun, maka saham-saham yang berhubungan dengan batu bara, ini kita bicara poin 1-nya dulu ya, poin 1. Maka semua saham-saham di bidang batu bara, tidak peduli kinerjanya naik atau turun, itu sahamnya akan turun. Atau flat. Gitu. Meskipun kinerjanya bagus. Kenapa saya ngomong begitu? Tidak semua emiten batu bara labanya turun di tahun 2023 kemarin. Ada yang masih naik. ABMM contohnya. Tapi tetap saham dia itu nggak kemana-mana gitu loh. Karena orang takut seperti itu. Dan itu berpengaruh terhadap Astra. Itu yang menyebabkan sahamnya itu jadi turun ya. Dan habis itu belum naik lagi ya. Meskipun sekarang nggak turun lebih dalam lagi ya. Kemarin sempat 4.900 loh. Sempat. Meskipun sekarang dia udah mulai naik lagi, tapi ya masih flat gitu. Memang kalau dia udah turun, itu begitu udah selesai itu nggak langsung naik lagi pakai Mas. Tapi ada kadang dia flat dulu selama beberapa bulan. Orang masih wait and see sambil masih meraba-raba prospek ke depan perusahaan itu bagaimana. Itu 1. Yang kedua, kalau kita lihat datanya, ya memang asing jualan terus nih di Astra ini. Makanya kan investor lokal yang nggak cukup kuat lah untuk menahan gempuran asing seperti itu gitu ya. Kalau di BCA dan kawan-kawan asing masuk terus Pak. Net buy-nya itu gede. Astra itu udah mungkin 3 triliun sekian lah di jualan di Astra itu. Makanya sahamnya itu memang tidak turun lagi, tapi juga untuk naik lagi itu kayak ketahan gitu loh. Berat gitu loh untuk dia naik lagi seperti itu. Perkara kenapa asing ini jualan? I have no idea. Nggak tahu. Tapi itulah yang bikin sahamnya itu jadi susah untuk naik karena lokal tidak bisa mengimbangi seperti itu. Tapi situasi yang sama Pak, itu pernah terjadi pada saham Telkom. Saya lupa kapan, tapi dulu pernah saham Telkom itu ujug-ujug dari 3.000-an turun sampai mentok di 2.600. Kalau nggak salah tahun 2000, bentar saya lihat dulu deh. Yap, tahun 2000. Kita full screen dulu deh. Nah iya ini di tahun 2020 di bulan November. Jadi kan bulan Maretnya dia market crash, jeblok sampai 2.600. Abis itu naik lagi. Nggak taunya pas bulan November masih di tahun yang sama 2020 itu dia turun lagi sampai 2.800. Ketika pada bulan November 2020 tersebut saham-saham yang lain udah pada naik semua. Telkom ini malah turun sendiri. Itu pernah terjadi Pak. BNI, BCA naik, BRI naik.
Mandiri naik, BNI di situ-situ aja. Nggak tahu kenapa asing nggak mau gitu masuk ke situ. Tapi akhirnya asing masuk juga dan BNI akhirnya menyusul saudara-saudaranya untuk naik seperti itu. Kesimpulannya, kadang entah itu karena faktor non-fundamental. Faktor non-fundamental itu apa? Sentimen. Sentimen itu kan tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kinerja. Lebih ke fear yang tadi bahasanya Pak Kemas. Ya, lebih ke kekhawatiran dan seringkali kekhawatiran itu juga irasional. Ya bagaimana kita mengatakan cuman karena ada mobil listrik lalu kemudian Pak Astra bakal bangkrut. Kejauhan itu asumsinya kalau kayak gitu. Ya kan Astra sekarang ada mobil listrik juga toh. Mobil yang kayak Innova Zenix itu kan hybrid. Sama. Jadi terlalu naif lah kalau terlalu menggampangkan gitu loh seperti itu. Nah itu udah nonsense seperti itu. Tapi itu tetap berpengaruh ke sahamnya. Dan yang kedua, ketika ada pemegang saham yang besar tertentu, dalam hal ini investor asing, fund besar jualan terus, ya itu juga berpengaruh. Jadi sahamnya itu susah untuk naiknya. Tapi selama kinerja perusahaan tetap bagus, seperti contohnya Telkom tadi. Selama prospek ke depan perusahaan juga gini ya, tidak ada force major yang mengubah. Kan Telkom aman-aman aja toh, sampai sekarang kinerjanya bagus ya. BNI juga sama seperti itu. Dan Astra juga sama. Dia tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah apapun. Dan malah di 2024 ini harusnya, yang tadi kita bahas, harga komoditas bisa naik lagi seperti itu. Maka eventually sahamnya akan naik, Pak. Untuk saat ini, dengan dia tidak lanjut turun saja, itu sudah cukup bagus. Karena dua faktor tadi masih terjadi. Adanya fear dan adanya aksi jual asing. Tapi dua faktor itu juga tidak akan terjadi selamanya. Pada akhirnya sentimen negatifnya hilang. Entah itu karena nanti harga batu bara naik lagi. Dan juga aksi jual asing. Ya asing duitnya banyak tapi tidak terbatas. Ngerti nggak? Duit mereka tetap ada batasnya. Ketika duit mereka habis, mereka nggak bisa jualan lagi. Giliran lokal yang masuk, baru harga sahamnya naik. Seperti itu. Jadi, menurut saya, memang pemicunya memang kita masih harus tunggu untuk kuartal 1 2024 ya. Memang khawatirannya sebelumnya juga saya berpikir bahwa kalau harga batu bara turun terus, harga CPO turun terus, maka di 2024 ini eventually kinerjanya Astra itu akan turun setelah di 2023-nya kemarin masih bertahan tumbuh. Tapi kalau penurunan harga batu bara berlanjut, di 2024 ini akhirnya laba dia akan turun juga. Mungkin itu juga yang dipikirkan oleh investor asing. Mungkin ya. Tapi kalau melihat perkembangannya saat ini, ketika webinar ini dibuat, harga batu bara mulai naik, harga CPO mulai naik, ya. Volume penjualan mobil betul turun. Tapi data terakhir menunjukkan, pangsa pasarnya Astra masih sangat signifikan. Jangan salah loh. Sekarang ini mobil kita itu kan udah digempur macam-macam ya. Wuling, Hyundai, terus apa lagi? BYD juga udah ada, tapi meskipun masih sedikit seperti itu. Tapi Toyota itu luar biasa, Pak. Orang kayanya beli Alphard, orang menengahnya beli Zenik, orang menengah ke bawahnya beli Alia. Semuanya pakai Toyota, Pak. Toyota atau Daihatsu udah gitu. Masih nomor 1 dia. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Manajemen Astra itu bukan mereka Jardine Matheson kan dari Inggris kan. Mereka hebat banget lah untuk hal-hal seperti ini. Dan mereka duitnya sekarang banyak banget bikin akuisisi terus gitu. Cari aja beritanya, akuisisi ini, akuisisi itu. Mereka nggak peduli dengan harga sahamnya sekarang berapa. Yang penting mereka tetap beroperasi, bertumbuh seperti biasanya. Nah, kalau memang trennya tetap seperti itu ya, paling lama situasi flat ini kan situasi flat baru sekitar sebulan 2 bulan ya. Paling lama 3 bulan 4 bulan sih. Kalau nanti kuartal 1 keluar labanya dia naik, udah harga sahamnya akan ke 6.000, 7.000 seperti itu. Tapi ya meskipun ini kecil kemungkinannya, tapi tetap ada risiko ya. Ada risiko bahwa harga kinerjanya dia di kuartal 1 misalnya turun gitu. Ya berarti dia nggak jadi naik gitu. Cuman menurut saya kecil sekali kemungkinannya untuk itu. Jadi strateginya bagaimana Pak Kemas? Kalau belum pegang sama sekali, boleh beli dari sekarang, ya. Pakai separuh atau 2/3 dari total dana yang disiapkan. Misal mau masuk 10 juta rupiah, belinya 5 juta dulu atau maksimal 7 juta. 3 jutanya sisanya nanti baru masuk lagi
selama harga sahamnya masih di bawah 5.700, pada akhir April nanti ketika laporan keuangan kuartal 1-nya keluar dan hasilnya masih bagus. Setelah itu tunggu saja, karena dalam beberapa bulan berikutnya dia akan naik ke 6.000, maksimalnya mungkin bisa sampai 7.000, 8.000. Dan untuk ukuran saham blue chip, kalau dia benar naik sampai setinggi itu, dari 5.000 sampai 7.500, kan 50% itu, Pak. Untuk blue chip itu gede banget, Pak. Apa? Karena kita bisa beli banyak. Saya bisa beli banyak, Pak. Kalau misalnya saham-saham yang kecil-kecil, kita nggak berani beli banyak. 1 miliar, jangankan 1 miliar, 500 juta juga kita udah khawatir jualnya. Nanti bagaimana gitu loh. Astra ini kalau punya duitnya ya, mau beli 100 miliar juga boleh. Jadi meskipun cuma 50% dalam tanda kutip, tapi kan 50 miliar gede itu. Jadi saya sendiri pun mungkin akan beli, tapi masih nunggu dulu situasinya gitu. Cukup Pak Kamas?